Mancing ikan bawal di bulan Juni, masaklah dengan cumi-cumi. Usai sudah kita reuni, saatnya kajian subuh dengan judul keutamaan silaturahmi. Baik, kepada Al-Ustadz Dr. M. Yusuf Sidik, waktu dan virtual kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Akh Firjun, Akh Usman, Akh Mukhlisin, Bu Ani ya, ini Bu Ira, Bu Salamah ya, eh, Mas Pato ya, Pak Masmud, ya, Pak Mas Awaludin yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam rangka pertama yang penting itu adalah silaturahim ya. Silaturahim antara kita karena silaturahim itu sendiri keutamanya sangat besar. Pertama hukumnya wajib. Wajib silaturahim ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Takutlah kepada Allah yang mana kalian akan ditanya tentang ketakwaan kalian dan juga tentang hubungan silaturahim antara kalian. Jadi hubungan silaturahim termasuk hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kepada kita untuk dekat dengan keluarga ya. Wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil ya. Quran menganjurkan kepada kita untuk mengenal kerabat dekat dan kerabat jauh ya. Jadi bukan hanya yang dekat tapi yang jauh juga. Makanya keluarga Rasulullah itu yang kita kenal Banu Hashim dan Banul Muttalib. Banu Hashim itu adalah keturunan dari Hashim. Hashim itu buyutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hashim adalah buyutnya Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, Hashim itu buyutnya Rasulullah. Keturunan dari buyutnya Rasulullah. Muttalib itu saudara dari Hashim. Keturunan dari saudara buyutnya Rasulullah. Nah, Bani Muttalib dan Banu Hashim itu mereka dianggap keluarga Rasulullah yang nggak boleh menerima zakat. Ya, nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima sedekah, ya, karena mereka keluarga Rasulullah SAW. Bahkan dulu di masa Rasulullah, setiap ada keluarganya yang membutuhkan, mereka datang langsung kepada Rasulullah. Padahal hubungan kekerabatannya sangat jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari seorang sepupunya Rasulullah, sepupu Rasulullah, Fadl bin Abbas, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laqad balagtu minas sinni ma tara. Saya sudah sampai usia seperti yang kau lihat. Uridu an atazawwaj. Saya ingin menikah. Walaysa indi ma atazawwaj bihi. Saya enggak punya sesuatu yang bisa aku pakai buat menikah. Ya, bolehkah aku fasta'milni, jadikan aku amil zakat ya supaya bisa mendapatkan upah seperti amil zakat yang lain. Lama Rasulullah enggak menjawab ya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Inna hadhihi sadaqah ya, sedekah ini la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin, nggak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi itu sepupu Rasulullah, termasuk keluarganya Rasulullah. Kita selama ini menganggap bahwa keluarga kita cuma sekitar saudara kita gitu kan ya, anak-anak kita, orang tua kita, padahal sepupu juga itu kerabat dekat. Akhirnya Rasulullah panggil Bilal, Bilal, coba lihat di gudang ada gak sisa rampasan perang yang menjadi hakku, ya, berikan kepada Fadl bin Abbas.
Jadi Nabi nggak bolehkan Fadl bin Abbas ngambil dari zakat. Padahal dia bukan minta zakat, bukan. Dia minta dijadikan amil doang. Amil dan berhak upah. Itu pun nggak boleh, gitu kan. Jadi menunjukkan betapa Rasulullah menganggap bahwa Fadl bin Abbas, sepupu beliau, itu adalah kerabat dekat yang wajib beliau perhatikan. Yang wajib beliau perhatikan. Jadi Islam sangat-sangat menganjurkan untuk kita hafal keluarga. Hafal keluarga bukan hanya keluarga dekat, tapi keluarga jauh juga. Bahkan keturunan dari buyut kita harus tahu. Kalau keturunan dari kakek kita mungkin kita masih hafal. Tapi kalau keturunan dari buyut, bahkan saudaranya buyut, ya kita banyak yang nggak tahu. Nah itulah Rasulullah SAW. Jadi keluarga Rasulullah siapa? Banu Hashim dan Banul Muttalib. Hashim itu adalah buyutnya Rasulullah. Muttalib itu saudara buyutnya Rasulullah. Jangankan saudara buyut kita, keturunan buyut kita saja kita nggak hafal. Nah ini wajib kita akan ditanya nanti. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah ya, dan yang mana kalian akan ditanya tentang ketakwaan kalian dan akan ditanya juga tentang orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kalian. Kalimat silaturahim, silah artinya menyambung, rahim rahim ya. Cuman orang sering banyak mengungkapkannya dengan kalimat silaturahmi. Yang benarnya adalah silaturahim. Rahim yaitu dari rahim, bukan dari rahmat ya, tapi dari rahim, hubungan rahim. Kenapa? Karena kita diikat oleh hubungan rahim sama-sama dari rahim Siti Hawa ya. Siti Hawa istri dari Adam alaihissalam ya. Jadi dari ibunda Hawa ya. Jadi kita semuanya adalah dari rahim yang sama. Semakin dekat hubungan rahim kita, maka semakin besar kewajiban kita untuk memperhatikannya. Semakin dekat rahim kita, semakin besar kewajiban kita untuk memperhatikannya. Kadang-kala di masyarakat memahami bahwa yang wajib dinafkahi itu cuman istri, anak, sama orang tua. Padahal bukan hanya mereka ya. Bukan hanya mereka, tapi keponakan kita pun wajib kita nafkahi kalau itu adalah keponakan dari saudara laki-laki kita. Kalau keponakan dari saudara laki-laki kita ya. Saya punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki saya sudah meninggal dan meninggalkan anak. Itu kewajiban saya menafkahinya. Bukan ibu mereka, bukan. Bukan istri dari kakak saya yang sudah ditinggal wafat oleh kakak saya tadi. Tapi sayalah yang wajib menafkahi. Selama ini orang menganggap bahwa itu kewajiban ibunya. Perempuan dalam Islam tidak ada kewajiban menafkahi sama sekali. Tapi yang wajib menafkahinya adalah pamannya. Paman dari ayahnya itu yang wajib menafkahinya. Nah ini yang banyak di masyarakat ya, membiarkan kadang-kadang seorang ibu yang wafat suaminya, dia pontang-panting ngurusin anaknya. Padahal itu bukan kewajiban ibu. Dalam Islam nggak ada kewajiban ibu menafkahi anak. Bahkan ibu tadi berhak dia datang kepada paman dari anak-anaknya atau saudara dari suaminya yang sudah wafat tadi dan mengatakan tolong ini anak dijaga, saya mau nikah lagi. Itu nggak dosa dalam Islam. Nggak dosa karena bukan kewajiban ibu sama sekali. Bukan kewajiban ibu menafkahinya. Ibu perempuan kewajibannya hanya taat sama suami. Kalau suaminya masih ada, suaminya udah nggak ada lagi, ya dia berhak untuk mengatakan ini anak tolong bawa karena ini anak kalian. Yang berhak menikahkan seorang anak adalah ayahnya dan keluarga ayah saja. Ibu enggak ya. Ibu enggak ada kewajiban kepada anaknya. Ibu cuman taat kepada suami ya, mah nanti anak-anak dianterin ke sekolah, nah, itu taat, ikut ya, anterin ke sekolah, nanti disusuin ya, gitu kan, taat susuin. Kalau sudah suami istri bercerai ya, seorang istri berhak untuk mengatakan kepada suaminya, ini anak tolong dicarikan perempuan yang lain yang nyusuinya, aku mau nikah lagi. Itu dalam Islam. Saking perempuan nggak ada kewajiban menafkahi. Karena kalau ngasih ASI itu adalah bagian daripada nafkah. Ya. Dulu dia wajib taat kepada suaminya. Tapi kalau suaminya udah bercerai dengan dia,
dia berhak mengatakan, tolong ini anak carikan perempuan lain yang nyusuinya, ane mau nikah lagi. Itu ada dalam Quran, ya. Ada dalam Quran. Fa in arda'na lakum, kalau mantan istri menyusuin anak kalian, kalau mantan istri menyusuin anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, bayar kata Allah. Ya, mantan istri karena dia sudah mantan, gitu kan. Wa tabiru bainakum bima'ruf, sepakatin baik-baik berapa upahnya. Ya, anak kita mau disusuin berapa bayarnya, gitu kan. Wa tabiru bainakum bima'ruf, sepakatin baik-baik. Wa in ta'asartum, kalau kalian menemuin kesulitan menyepakatin berapa upahnya, fasaturdi'u lahu ukhra, ya, carikan perempuan lain. Carikan perempuan lain kata Allah. Nggak boleh dipaksa karena itu bukan istri inti lagi. Inti nggak berhak untuk nyuruh-nyuruh dia lagi, gitu kan? Nah itu dalam Islam. Jadi eh, perlu orang Islam memahami bahwa Islam agama yang menjaga hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim, ya, hubungan silaturahim. Nah ini hubungan silaturahim keluarga. Tapi yang dimaksud dengan silaturahim di tema kita hari ini sebenarnya bukan hanya terbatas kepada keluarga, tapi semua, ya, terbatas kepada semua. Tapi tetap namanya silaturahim. Kenapa? Karena kita berasal dari rahim yang sama, yaitu rahim Siti Hawa, ya. Rahim Siti Hawa, yaitu istri dari Nabi Adam, kakek kita Adam alaihissalam. Jadi Islam sangat menganjurkan kita mengenal orang-orang yang dekat. Semakin dekat kekerabatan semakin besar, ya. Dan hubungan seagama juga adalah merupakan hubungan yang dekat juga dalam Islam, ya. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyannya syuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan, ya. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kalau seandainya ada yang sakit, yang lain ikut merasakan, gitu kan? Sama dengan kalau tangan kita sakit, ya, kepala kita ikut sakit juga, mata kita ikut sakit juga, kaki kita juga nggak bisa berjalan, jadinya, ya. Kenapa? Karena ada tangan yang sakit. Jadi sesama orang Muslim, ini sesama orang Muslim. Apalagi kalau kita sesama bukan hanya orang Muslim, sesama Muslim, tapi kita memang pernah satu kampus, ya. Pernah satu atap, gitu kan, ya, maka itu lebih dekat lagi dibandingkan mereka yang hanya sekedar kenal sebagai saudara sesama muslim, ya. Kita lebih dekat lagi. Pernah dengar cerita hadis, ya, hadis yang ada di Bukhari, ada di Muslim, ya, yang mana orang muslim memiliki hak untuk memberikan syafaat kepada saudaranya, ya. Jadi diceritakan di dalam hadis tersebut bahwa orang mukmin saat mereka melewati neraka di atas Shiratal Mustaqim, gitu kan, mereka melihat ada saudara-saudara mereka yang masuk ke neraka, ya, lalu mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya, mereka adalah yusalluna ma'ana, mereka sholat sama-sama kami, yasumuna ma'ana, ya, mereka puasa sama-sama kami, ya. Ini sholat dan puasa wajar sama-sama, gitu kan. Tapi kita bukan mereka yadrusuna ma'ana, gitu kan, mereka sama-sama belajar dengan kami. Mereka sama-sama tinggal di kampus yang sama dengan kami. Mereka sama-sama, itu lebih dekat lagi, ya. Allah langsung mengatakan kepada orang-orang mukmin yang melihat saudara mereka tadi, ya, unduru, ya, lihat, man kana minhum mithqala dzarratin minal iman. Kalau ada di antara mereka yang masih sedikit saja iman, ya, akhrijhum, keluarkan, ya. Jadi kita sesama saudara pun bisa mengeluarkan, ya Allah, itu saudara saya, mereka sholat sama-sama saya, ya, mereka puasa sama-sama saya, mereka belajar sama-sama saya, gitu kan, ya, mereka mempelajari kitabmu sama-sama saya, gitu kan, mempelajari sunnah nabimu bersama-sama saya, gitu kan, ya. Allah akan perintahkan kepada orang-orang mukmin, ya, untuk ayo lihat, unduru, ya, lihat, coba lihat, adakah di antara mereka yang masih punya iman walaupun sebesar biji sawi, ya, akhrijhum, keluarkan, gitu kan. Jadi ya perlu kita menjaga hubungan silaturahim dengan saudara-saudara kita sama kita, ya. Walaupun kita nggak ada hubungan kekerabatan, tapi hubungan agama itu lebih kuat daripada hubungan darah, lebih kuat daripada hubungan darah. Ya, kalau hubungan darah, kalau beda agama bisa nggak saling mewarisi. Tapi kalau hubungan seagama, walaupun nggak sedara, bisa mewarisi, bisa jadi ahli waris, ya. Kalau ada orang meninggal nggak punya kerabat sama sekali, ahli warisnya siapa? Orang muslim, hartanya masuk ke baitul malil muslimin,
yaitu rumah harta orang Islam. Ya, boleh dipakai buat kemaslahatan umat Islam. Kenapa? Karena dia pun nggak punya keluarga sedarah lagi. Maka saudara seagamalah yang berhak untuk mewarisinya. Jadi itu pentingnya kita menjaga silaturahim. Jadi Islam sangat-sangat menganjurkan untuk kita mempererat hubungan persaudaraan sesama Muslim. Di dalam Al-Quran, ya, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah lebih perhatian terhadap hubungan sesama dibandingkan hubungan manusia dengan Allah, ya, dalam hal ini sholat maksud saya. Ya. Tentang sholat dalam Quran nggak ada ayat detail tentang sholat. Tapi terkait dengan ayat tentang hubungan antar manusia, itu sangat detail sekali yang Allah bahas dalam Quran. Sangat detail sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang mukmin adalah bersaudara. Ya, maka damaikan hubungan persaudaraan kalian. Takutlah kepada Allah, wattaqullaha la'allakum turhamun, agar kalian selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala lebih detail lagi berbicara hubungan antar manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan saling ejek antara kalian, karena yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Jadi Allah, hubungan antar manusia itu dibahas lebih detail dibandingkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Mungkin kita salah-salah sholat, kalau memang kita sudah belajar dan maksimalnya sampai segitu, Allah maafkan. Tapi kalau untuk hubungan antar manusia, kalau kita nyakitin orang lain, maka wajib kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya. Jadi Allah melarang kita mengejek. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan saling ejek antara kalian, karena yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in, antara perempuan juga jangan saling ejek, kata Allah. Ya, asa ayyakunna khairan minhunna, karena yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum, jangan menghina di antara kalian, jangan saling menghina antara kalian dengan perbuatan. Ya, dengan gerakan badan, dengan gerakan mata, ya, itu talmizu anfusakum, al-lams, ya. Al-lams itu sesuatu yang menyinggung perasaan lewat gerakan, hanya dengan gerakan. Oh, dia datang kita langsung pergi, ya. Dia datang kita belokkan badan, itu talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab, ngasih gelar pun nggak boleh yang nggak baik. Wala tanabazu bil alqab, ngasih gelar nggak boleh, ya. Jadi subhanallah, Allah bahas detail, ya, hubungan antar manusia. Kenapa? Karena dosa kepada manusia itu hanya yang bersangkutan yang berhak memaafkan. Ya. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek gelar, ya, adalah gelar fasik setelah mukmin. Orang dia mukmin, beriman, sholat sama-sama kita katakan dia ahli neraka, itu nggak boleh. Ya. Kafa bil mar'i ithman, ya. Kafa bil mar'i ithmun, kafa bil mar'i, cukup bagi seorang muslim itu berdosa ayyahqir akhahul muslim, dengan dia menghina saudaranya muslim. Ibnu Daqiqil Id dalam menafsirkan hadis ini, jadi kata Nabi, kafa bil mar'i ithman ayyahqir akhahul muslim, cukup seorang itu berdosa dengan dia menghina saudaranya muslim. Menghina saudaranya muslim, Ibnu Daqiqil Id dalam mensyarahkan hadis ini mengatakan, ya, dan termasuk menghina orang muslim, minah tiqaril muslim, ayyaqula annahu la yadkhulul jannah, ya, mengatakan bahwa dia nggak akan masuk surga, itu sudah menghina, ya. Nah, ini betapa banyak di masyarakat kadang-kadang beda pendapat sedikit langsung bilang ahli neraka gitu, karena itu nggak boleh, ya. Kita nggak berhak untuk menghukumin siapapun, ya. Kalau menghukum seorang itu murtad, sesat, itu hanya hakim yang berhak memutuskan, ya. Hakim yang berhak memutuskan. Kalau orang boleh menghukumin orang lain dengan sesat, berantakan hidup di dunia ini, ya. Jadi masing-masing orang akan dicecar, kamu sesat, oh kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat, gitu kan, berantakan. Jadi untuk menghukum hanya berhak hakim yang menghukum.
Adapun kita hanya bisa mengajukan kepada hakim dan hakim akan konsultasi kepada MUI yang berhak membuat fatwa, ya, fatwa. Setelah itu ya sama MUI diserahkan kepada hakim ini hasil fatwanya, gitu kan. Hakim memutuskan sesuai dengan fatwa MUI. Itu prosedur kalau kita menghukumin seseorang, ya. Jadi Islam nggak membolehkan sama sekali kita menghina siapapun. Ya, kemarin ada apa di bulan Ramadan yang lalu banyak sekali bertanya tentang seorang dai yang selalu ada di TV. Ustadz, itu dai katanya Syiah. Wallahu a'lam saya bilang, gitu kan ya. Eh, tapi Ustadz nggak bisa tapi saya nggak tahu sama sekali. Kalaupun saya tahu, saya cuma boleh menghukuminya untuk diri saya sendiri, ya. Oh, menghukuminya untuk diri saya sendiri terkait dengan kepentingan saya, gitu kan. Kalau untuk orang lain harus diputuskan oleh MUI, MUI yang memfatwakannya. Ajukan kepada MUI, MUI akan mengeluarkan fatwa, gitu kan ya. Kalau MUI nggak menghukuminya sesat, kita nggak bisa ya. Jadi harus MUI dan MUI yang ngajukan kepada pengadilan, pengadilan yang mengotak palu, tok 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 si fulan sesat, gitu kan. Baru bisa berdasarkan itu, baru bisa kita ini kan ya. Dulu Rasulullah SAW, ya, sahabat siapapun terkait dengan sahabat yang lain, bahkan orang munafik sekalipun, mereka nanya dulu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, eh, nadrib unuqah, ya, eh, gimana kita pegal lehernya? Jangan, kata Rasulullah. Jadi nanya dulu kepada Rasulullah, Rasulullah sebagai hakim. Nah sekarang pun kalau nggak boleh kita menghakimin sendiri, menghakimin. Ya, jadi Islam nggak membolehkan kecuali memang ada al-bayyinah, ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang menuduh harus ada buktinya. Bukti itu harus dinikan dulu, diselidikin dulu, diselidikin dulu, dan harus ada keluar fatwa dulu dari MUI, ya. Dinilai dulu sama MUI benar nggak sesat. Kalau sesat nanti MUI keluarkan fatwa, berdasarkan fatwa itu bisa kita, ya. Jadi nggak bisa kita langsung menghukumin orang, karena kalau boleh berantakan hidup di dunia. Jadi Islam agama yang memperhatikan hubungan dengan sesama, ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, ya, kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Ya, kenapa kita berbeda-beda, beda bentuk fisik? Orang bule seperti ini bentuknya, orang Arab seperti ini bentuknya, orang Afrika seperti ini bentuknya, gitu kan ya. Orang Asia begini, orang Cina begini. Kenapa beda-beda? Lita'arafu, untuk gampang kita mengenalinya, ya. Kalau mukanya muka bule, oh ente dari Eropa ya, gitu kan. Jadi gampang mengenalinya, gitu kan ya. Orang Eropa pun juga macam-macam, ya, macam-macam. Terus kita ketemu orang Arab, oh itu orang Arab, gitu kan ya. Arab juga macam-macam untuk gampang mengenalnya. Ini Arab Maroko, ini Arab Syria, gitu kan. Ini Arab Saudi, beda bentuknya, ya. Jadi ditaruh supaya gampang mengenalinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, 7 miliar manusia sekarang ini yang ada di atas muka bumi, ada yang bilang 7,8 miliar. Itu semua berbeda bentuknya. Supaya apa? Gampang melihatnya, ya, gampang kita mengenalinya. Kalau Allah jadikan sama, mirip mirip Brad Pitt semua, gitu kan ya. Istrinya Mukhlisin bingung mana Mukhlisin, gitu kan ya. Kenapa mirip Brad Pitt semua, gitu kan. Jadi sengaja dibedakan bentuknya supaya gampang mengenalinya. Oh, ini Akh Firjun, oh ini Akh Usman, gitu kan ya. Ini Akh Mukhlisin, gitu kan. Oh, ini Akh Patok, gitu kan. Sengaja dibeda-bedakan untuk gampang mengenalin saja. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dari bentuk fisik, bukan dari paras wajah, gitu kan. Yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi hendaklah kita menjaga silaturahim, menjaga hubungan antara kita, ya. Jaga hubungan dengan manusia, karena dosa kepada manusia harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Tapi kalau dosa kepada Allah, setiap saat kita bisa minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tapi kalau sesama saudara, ya kita nggak bisa mendapatkan maaf kecuali dari yang bersangkutan, ya. Dan jaga hubungan persaudaraan antara kita, karena saudara kita itu memiliki hak untuk memberikan syafaat kepada kita
ya di hari kiamat nanti, sebagaimana dalam hadis yang sahih tadi yang saya bacakan ya, bahwa orang mukmin di saat mereka melewati Shiratal Mustaqim gitu kan ya, mereka di saat melihat ada saudara mereka yang jatuh ke neraka, mereka mengatakan, ya Allah, hum yusalluna ma'ana, mereka sholat sama kami, yasumuna ma'ana, mereka puasa sama-sama kami ya, mungkin bisa kita tambahkan mereka sekampus dengan kami gitu kan ya. Kata Allah, ya unduru, coba lihat ya, yang masih ada iman walaupun sebesar biji sawi, akhrijhum, keluarkan ya. Jadi itu menunjukkan bahwa orang mukmin bisa saling memberikan syafaat. Nah, kita di samping mempererat hubungan antara kita, menguatkan hubungan antara kita, mudah-mudahan kita bisa saling memberi syafaat, mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga gitu kan ya. Bisa sama-sama ketemu di surga, bukan hanya ketemu di kampus, bukan hanya ketemu di Zoom, tapi kita bisa ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, betapa indah kajian yang disampaikan Dr. Yusuf pada pagi hari ini, di mana kita mengawali pagi dengan ibadah. Tema yang beliau sampaikan tadi sangat menyejukkan kalbu kita karena memperkuat rasa cinta serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada sedikit waktu buat para asa akhwati fillah dan ikhwafillah yang ingin diskusi maupun bertanya. Satu dua orang kami persilakan. Silakan dinyalakan mikrofon. Apakah ada yang ingin bertanya? Anasat. Ya, tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz telah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Gini, Ustadz, untuk menghukumi seorang bahwa dia sesat atau tidak, itu kan tadi ada prosedur untuk menghukuminya seperti melalui kepemerintahan dan lain sebagainya. Tapi Ustadz, bagaimana jika hal itu di pedalaman saat yang tidak memungkinkan untuk dilaporkan ke pedalaman? Artinya kita harus menindaklanjuti secepatnya seperti misionaris yang ada di pedalaman. Itu kita harus pahamkan masyarakat benar-benar paham saat itu. Bagaimana saat? Apakah harus tetap kita laporkan dulu ke pemerintahan atau bagaimana saat? Oke, terima kasih ya. Pertanyaan bagus sekali ya. Begini, kita kalau terkait dengan misionaris jelas ya. Kepada orang Kristen jelas kita wajib melindungi saudara-saudara kita sesama agama. Awas, hati-hati jangan sampai kita murtad, karena hukum murtad adalah kalau dalam Islam hukum murtad adalah dihukum mati gitu kan. Man irtadda an dinihi faqtuluh. Ya, kalau siapa yang murtad maka hukumannya adalah hukuman mati kata Nabi. Jadi boleh, itu wajib kita melindungi saudara kita dari agama lain, misionaris gitu kan ya. Tapi kalau dari orang Muslim yang pemahamannya sesat, boleh kita melindungi, kita boleh mengatakan hati-hati. Tapi mengatakan dia sesat itu harus dengan dalil yang kuat. Nggak boleh kita sembarangan kita menghukumin orang sesat kecuali dengan dalil yang kuat ya, dengan dalil yang kuat. Dan itu konsultasikan kepada MUI, karena kita sendiri kalau boleh menghukumin maka berantakan orang, nanti kita sesatkan dia sesatkan kita juga gitu kan. Jadi harus dengan ini. Kalau untuk sesama muslim, orang muslim wilayahnya MUI, muslim wilayahnya majelis ulama gitu kan. Tapi kalau orang non muslim berhak kita melindungi saudara kita ya. Boleh kita hati-hati gitu kan ya. Jangan sampai terpengaruh kepada orang non-muslim dengan kebaikan mereka sehingga kita jadi pindah agama, karena murtad hukumnya haram ya, menyekutukan Allah hukumnya haram gitu kan. Jadi wajib kita ini kan ya. Ini saya tadi berbicara tentang sesama muslim, karena banyak di antara ustadz saling sesat menyesatkan. Si A menyesatkan si B menyesatkan si C. Nah, ini berantakan hidup kalau seandainya saling menyesatkan begini. Orang Islam adalah agama persaudaraan ya, sesama muslim adalah bersaudara. Nggak boleh kita menghukumin seorang itu sesat kecuali dengan jalur yang benar gitu kan.
Kalau enggak maka akan berantakan hidup ya. Akan berantakan. Dulu waktu saya di Saudi ya waktu saya di Maroko, hukum itu selalu dari lewat majelis ulamanya. Kalau untuk mengatakan seorang muslim itu sesat ya. Nggak boleh menghukumin sembarangan karena bisa berantakan hidup ya. Jadi nah di Indonesia ini banyak yang Ustadz, si Anu itu katanya Syiah. Ente kalau mau mengatakan bahwa dia Syiah, tanya sama MUI gitu kan. Nanti MUI yang akan mengecek apakah ada tanda-tanda Syiah pada orang tersebut atau tidak gitu kan. Jadi karena kalau Syiah bukan masuk dari golongan Islam, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nggak boleh kita keluarkan orang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah padahal mungkin dia tidak termasuk kategori orang yang sesat gitu kan. Cinta kepada keluarga Nabi nggak otomatis menjadi Syiah, nggak ya. Syiah itu orang yang mengatakan bahwa Ali itu Nabi, ya keluarga Nabi semuanya maksum, gitu kan. Ada Quran selain dari Quran kita, ada Quran yang lebih banyak daripada Quran kita. Itu. Kemudian mereka tidak mau meriwayatkan hadis dari sahabat dan sahabat hukumnya kafir, gitu kan. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, gitu kan. Itu orang Syiah, gitu kan. Jadi harus tahu jangan sekedar cinta kepada keluarga Nabi, enggak. Ya Ali biasa aja itu ya. Biasa kita ya mukhlisin gitu kan biasa aja gitu kan. Jadi bukan hal yang berhak untuk kita katakan bahwa dia Syiah. Kan ini banyak kemarin ada yang dulu waktu dan waktu di masa Jokowi mencalonkan pertama kali jadi capres gitu kan, banyak yang menghukumin ulama-ulama tertentu Syiah ya, antara lain Anies sendiri sebagai kepala sebagai ketua pemenangan Jokowi waktu itu dikatakan Syiah ya. Haddad Alwi Syiah, Quraish Shihab Syiah, Ahmad Al-Habsyi, Ustadz Ahmad Al-Habsyi yang muda itu dianggap Syiah juga gitu kan. Ada 50 orang ustadz yang dianggap Syiah karena mereka di sana berada. Jangan cepat-cepat seperti ini, nggak boleh ya. Ini berdosa, hukumnya wajib minta maaf kepada yang bersangkutan kalau mereka tidak benar-benar Syiah gitu kan ya. Sekarang setelah Anies ada di kubu kita bela-belain gitu kan. Ya Anies bagus orangnya. Tapi kenapa inti kok kalau pas dia lagi di seberang dibilang Syiah, terus lagi di sini inti belain? Harusnya kita bela terus gitu kan, sesama saudara kita. Jadi jangan sampai kita menelan ludah kita kembali gitu kan. Jadi harus dengan prosedur yang benar ya, yang buat sebaran seperti itu dosa hukumnya. Wajib minta maaf kepada 50 orang yang nama-namanya ada di situ ya. Yang belum tentu, mungkin ada di antara mereka yang memang Syiah gitu kan. Tapi belum tentu semuanya Syiah. Itu udah selidikin belum gitu kan ya. Kategori Syiah tadi yang saya sebutkan tadi ya, mengatakan Ali adalah nabi. Ya, ada sebenarnya nabi itu Ali bukan Muhammad gitu kan. Keluarga Nabi maksum. Kemudian ada Quran yang lebih banyak daripada Quran kita gitu kan. Yang dihilangkan ayatnya gitu kan. Kemudian riwayat-riwayat dari sahabat itu nggak bisa diterima, sahabat kafir gitu kan ya. Yang riwayat yang diterima dari hadis adalah cuma riwayat ahlul bait gitu kan. Nah ini yang bisa mengeluarkan orang daripada Islam ya. Kenapa? Karena bisa berakibat mengingkari banyak ayat Quran ya, banyak hadis yang sebenarnya sahih ya, kemudian mengkafirkan orang yang pasti tidak kafir seperti Abu Bakar, Umar, Utsman gitu kan. Nah, itu baru masuk kategori Syiah. Yang mengkafirkan orang yang muslim maka dia keluar dari Islam. Itu hadis Nabi ya. Man qala li akhihi ya kafir ya faqad ba'a bi ahadihima. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka dia sudah maka harus ada yang kafir. Yang mengatakan kafir atau yang dikatakan kafir. Kalau yang dikatakan kafir itu bukan kafir, maka yang mengatakan kafir itulah yang dia keluar dari Islam karena dia mengkafirkan orang yang tidak kafir gitu kan. Nah ini ya, jadi kalau untuk di misionaris ya wajib kita melindungi saudara kita. Hati-hati jangan sampai terpengaruh dengan orang non-muslim, jangan sampai dengan kebaikan mereka yang cuma memberikan sekardus Indomie kita jadi murtad, karena murtad itu hukumnya dosa besar ya, masuk neraka gitu kan ya. Nah, ini boleh kita melindungi saudara kita ya, nggak perlu pakai keputusan hakim, nggak perlu. Tapi kalau untuk menghukumin orang muslim dai tertentu sebagai seorang yang sesat, maka itu harus lewat MUI ya, harus ada hakimnya di sini ya.
Kenapa? Karena kalau boleh ya akan saling menyesatkan kita ya. Karena kalau orang beriman nggak boleh kita keluarkan dari Islam. Nggak boleh kita keluarkan. Kalau kita keluarkan, ya sementara mereka nggak keluar, kita yang keluar. Ya, nah itu resikonya. Wallahu taala alam. Insyaallah. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, semoga bisa mencerahkan kita semua atas jawaban dari Ustaz. Tafadhol, masih ada satu? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada, tibalah kita di penghujung acara kita pada hari ini, kajian subuh yang telah tadi kita ikuti bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. M. Yusuf Siddiq pada subuh kali ini dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita kelak, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Kita tutup agenda hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Subhanallah atubu ilaik. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada dokter dan juga seluruh peserta pada hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Patumaida Group yang hari ini mensponsori acara ini hingga berlangsung dengan baik. Saya Firun Jailani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit dulu ya. Terima Bang, kasih. terlalu Bang. Ya, syukran. Jazakumullah khairan, Ustaz. Sama-sama. Jazakumullah khairan, teman-teman. Yuk, salam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ustaz. Pamit ya. Ayo.